Halo Minan LK Lovers di mana saja berada, bertemu kembali bersama saya Minan LK Elektronik Kandangan. Di video kali ini saya akan membeberkan mengenai cara kerja dan fungsi overload ya pada sebuah kompresor kulkas. Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada juga yang mungkin belum tahu ini adalah overload, namun cara kerja dan fungsinya mungkin ada yang belum tahu atau bahkan banyak yang belum tahu ya. Jadi di sini saya akan mencoba mengupas cara kerja dan fungsinya. Oke, dari segi fungsinya akan saya jelaskan di sini. Dia berfungsi untuk memutus arus ya pada saat kelebihan beban. Karena dari asal katanya dia adalah over adalah kelebihan, sedangkan load adalah beban. Artinya dia kelebihan beban. Jadi di sini berfungsi untuk mengatasi pada saat nanti kelebihan beban. Arus yang melewati overload ini apabila bebannya berlebih daripada daya yang ada di dalam overload ini, karena dia di sini punya satuannya teman-teman, satuannya adalah HP ya. Di sini saya perlihatkan yang 1/5 HP. Jadi apabila dia melewati arus lebih dari 1/5 HP, maka secara otomatis overloadnya akan memutus arus antara pin yang ini dengan yang ini. Jadi sebagai saklar otomatis pemutus sebagai kelebihan beban. Nah, jadi cara kerjanya nanti akan kita bahas ya belakangan. Yang jelas fungsinya udah tahu teman-teman, dia adalah pemutus arus atau pembatas arus pada saat kelebihan beban, di mana beban yang dilalui melebihi dari kapasitas yang ada di dalam overload ini atau kapasitas overload ini. Oke, kita sekarang ke pokok pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita ke pokok pembahasannya, yaitu mengenai cara kerja overload ya. Jadi di sini teman-teman adalah overload. Di sini saya coba buka ya. Ini udah saya buka. Di dalamnya teman-teman bisa melihat. Di sini ada piringan bimetal ya, atau cakram bimetal. Jadi di sini teman-teman ada beberapa bagian ya. Ini adalah bagian bimetal, dimana pada saat dia nanti mendapatkan suhu panas dia akan melengkung, dan pada saat dia dingin dia akan kembali ya, karena dia sudah dibentuk melengkung. Karena bimetal ini ada terdiri dari dua logam yang berbeda ya teman-teman. Jadi di sini ada per, kemudian ini adalah saklar otomatis atau saklar yang bergerak, kemudian ini adalah saklar diam atau statis. Nah, jadi cara kerjanya nanti akan kita uji coba ya teman-teman. Sebelumnya saya coba ukur dulu menggunakan skala buzzer ya. Oke, dia terhubung, menandakan overload ini bagus. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya akan saya peragakan dulu ya cara kerja bimetal ini, kenapa dia bisa memutus arus listrik pada saat nanti ada kelebihan beban melewati overload ini, maka dia akan terputus. Jadi yang bisa memutus arus listrik ini kenapa? Apa? Jadi inilah teman-teman peran utama dari overload itu, bimetal. Jadi cara kerja bimetal akan saya praktekkan di sini dulu. Sebelumnya saya coba akan hidupkan dulu blower ya, agar teman-teman paham. Mungkin kita akan memakan waktu yang agak panjang ya teman-teman untuk membahas ini, namun saya rasa tidak masalah ya untuk sebagai sumber informasi. Oke, saya hidupkan blower. Sekarang saya akan coba praktekkan di sini. Teman-teman diperhatikan dengan seksama ya. Nanti dia akan berbunyi tek ya teman-teman, karena mungkin teman-teman akan paham apabila saya perhatikan seperti ini. Oke, saya panasi dulu ya teman-teman. Nah, dia akan bunyi. Dan pada saat suhu dingin, suhu normal, maka dia akan kembali lagi. Biar cepat dingin ya, sambil dipegang-pegang. Nah, dia kembali teman-teman. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Fokus kameranya, oke udah. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia akan melengkung. Saya taruh dulu. Jadi dia akan melengkung apabila terdapat suhu panas mengenainya, dan dia akan kembali seperti semula apabila dia suhu normal.
si orange sudah lewat. Jadi begini teman-teman, saya akan praktekkan ya teman-teman. Akan coba kita pasang piringan bimetal ini, kemudian akan kita praktekkan dulu ke kompresor. Akan kita uji coba. Oke, sudah hidup ya teman-teman, sudah terhubung maksudnya. Di sini ada PTC, saya akan coba hubungkan dulu PTC-nya ke kompresor ya, untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai cara kerja overload ini. Sebenarnya overload ini dia punya dua fungsi ya teman-teman. Punya dua fungsi. Pertama, dia untuk memutus arus saat kelebihan beban. Yang kedua, dia memutus arus saat terjadinya overhead pada saat kompresor kelebihan panas ya. Jadi nanti panasnya kompresor ini dia akan merambat ke bodi kulkas, ke bodi kompresor maksudnya. Maka secara otomatis ini ada plat ya, plat ini nanti menempel ke ini, ke bodi. Nanti dia akan panasnya merambat, kemudian terdeteksi oleh bimetal, maka secara otomatis bimetal akan memutus arus yang masuk ke kompresor. Oke, sekarang saya akan praktekkan ya kepada teman-teman mengenai cara kerja overload ini ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan jumper untuk melakukan pengetesan. Oke, saya coba hubungkan dulu ke sumber tegangan. Oke, teman-teman, di situ teman-teman bisa diperhatikan ya, kompresor dalam keadaan on. Sekarang kita cabut, kemudian kita ukur dengan tang ampere. Oke, sebentar ya teman-teman, kita ulangi lagi biar teman-teman lebih paham lagi. Kita ganti ke overload PTC-nya biar dia cepat dingin, karena pada saat panas dia tidak akan menghubung ya, tidak akan terhubung, sehingga kita agak sulit untuk mempraktekkan cara kerja overload ini. Nah, sekarang saya coba ukur dengan tang ampere. Posisi dia on ya teman-teman. Oke, saya geser ke sini dulu biar jelas terlihat ya. Sekarang saya hidupkan dulu kompresornya. Teman-teman bisa melihat di sini, dan diperhatikannya di sini tertera di skala tang ampere saya ada 0,7 ampere ya pada saat posisi hidup. Artinya kompresor dalam keadaan baik, sehingga overload ini teman-teman dia tidak akan memutus arus apabila arusnya tidak melebihi daripada beban. Nah, saat saya cabut kemudian saya hidupkan lagi seperti ini, maka beban di sini akan terlihat 3 ampere ya teman-teman. Nah, kena pencet lagi teman-teman. Oke, saya jeda dulu, saya ulangi lagi ya teman-teman.